Saya disuruh salam kemarin waktu FDP dakwah perbatasan. Jadi saya kan buat acara ruqyah masal di Masjid Taqwa, disuruh salam. Adalah ibu-ibu buat acara itu kesurupan Pak, berat kali kesurupan. Terus saya bilang sama suaminya, Pak, ada nggak jimat-jimat selama ini dari pengobatan-pengobatan yang lama? Saya bilang kan, waduh Ustaz, banyak tuh di rumah kan. Saya bilang ambil semuanya, kita bakar. Alhamdulillah udah bakar. Sadar dia kan, masjid itu sadar. Ternyata begitu pulang ke rumah, ya Bu, semua kalau ada yang kayak gini-gini boleh Bu, apa saja nih. Termasuk sampai di rumah itu menjelang maghrib kesurupan lagi Pak, berat lagi. Telepon sama suami, Ustaz, istri saya kesurupan lagi nih. Saya bilang, jangan-jangan masih ada jimat Pak di rumah tuh. Nggak ada lagi Ustaz, udah habis semua. Saya nggak percaya lah Pak, kalau udah habis nggak mungkin kesurupan lagi. Ini nampaknya, saya boleh ke rumah Pak? Boleh Ustaz. Baik, dalam sholat maghrib dulu saya bilang kan. Temulah ini. Nanti di mana salah saya jelaskan nanti Pak, di mana salahnya. Saya bilang sama asisten saya, ini ambil, pecahin, hancurkan, bakar. Kami pecahin Pak, bakar, langsung sadar setelah itu. Nah, di mana masalahnya Bapak Ibu? Ini memang Asmaul Husna. Ini nama-nama Allah semua nih, 99. Tapi ini, Bapak tahu apa ini? Kitab Mir. Apa itu Kitab Mir Pak? Nama anjing Ashabul Kahfi. Coba lihat, mana lebih besar, Allah apa anjingnya? Anjing. Ini Kitab Mir anjing. Yang lebih besar nama Allah apa nama anjing? Nama anjing. Sopan apa nggak sopan Pak? Ya nggak sopan lah. Bapak tokoh, saya rakyat biasa. Bapak namanya ada di atas nama saya kecil, terus nama saya yang besar. Sopan apa nggak sopan saya? Sopan. Ini makhluk anjing Pak. Kita pelihara anjing aja nggak boleh kata Nabi. Tapi dia lebih besar daripada nama Allah. Ini namanya pelecehan. Ya kan? Nah ini satu. Yang paling parah di mana? Apa boleh lihat? Ini apa namanya? Jimat-jimat tuh. Nah inilah ini wifik namanya Pak. Wifik itu raja-raja, simbol-simbol yang maknanya dukun yang tahu. Lalu ditulis di sini apa? Guna mempermudah mendapatkan rezeki, menolak sihir dan malapetaka. Apa yang terjadi sama ibu? Ya. Sembuh apa sakit? Sembuh apa sakit? Seharusnya kalau betul ini berguna, ibu nggak sakit lagi. Iya kan? Tapi nyatanya sakit sepanjang hidup ini. Ya, jadi ini tidak ada guna. Ini syirik nih. Masuk bab syirik. Ya, syirik kecil. Tapi namanya syirik mau kecil Pak tetap syirik. Waliyadzubillah kita berlepas diri kan. Nih, ini banyak beredar di Aceh. Emang dijual Pak dia keliling. Ya, ada dari Medan, ada dari Jawa. Ya, nah termasuk ini kain, ya kan? Kain dengan sama mirip raja-raja seperti ini. Nah, ini sama. Nanti kita temukan juga hal yang sama. Nah, ini kan kain. Nah, tuh sama nggak? Sama. Nih, sama pedangnya kan? Sama Pak. Nah, jadi ini wifik ini memang sama semua. Dan ada bukunya memang. Jadi buku-buku yang digunakan sebagai rujukan. Tapi buku-buku itu ditulis oleh orang tanpa dalil yang jelas. Nah, ya. Nih sama ya, angka-angka simbol-simbolik sama kan Pak? Sama kan? Segitiga, segi empat, sama persis nggak beda. Nah, jadi ini mohon maaf Pak ya. Nih. Jadi bukan Al-Quran, jangan salah kita. Tulisannya tulisan Arab, tapi bukan Al-Quran. Nah ini maaf kalau ini bermanfaat. Ya sudah tidak itu. Sudah tidak itu mas misal. Sudah tidak itu mas misal. Kalian dianggap bisa menjaga bapak ibu semua, inilah bismillah. Artinya dia tidak melawan. Bagaimana dia menjaga? Ini kita bicara logika Pak ya. Kita semua kan sekolah nih kan. Kita semua ini sekolah, kita semua ini ada pendidikan. Kalau ini memang bisa menjaga, ini untuk diri saya nggak sanggup dijaga. Ya maaf, izin Bu ya, boleh saya sobek ya. Nah, saya sobek aja, dia nggak melawan. Bagaimana dia menjaga kita? Kalau ada satpam di depan, saya ingin mencuri di sini, saya dipukul sama satpam, itu hebat dia melawan. Itu yang betul. Atau anjing taruh di belakang di luar bisa menjaga, menggonggong dia. Tapi ini, nah oke lah. Oh ini ada kekuatannya Ustaz. Apa kekuatan itu? Mungkin malaikat? Mungkin nggak malaikat? Nggak mungkin, kita bukan nabi. Ya? Maka yang mungkin masuk di sini siapa? Setan dari kalangan jin. Itu.
Dan setiap setan masuk ke sini, dia tidak pernah kerja gratis. Dia selalu ada bayaran dari setiap kerjasama kita dengan mereka. Apa bayarannya? Dia jarang minta uang, Pak. Mintanya tubuh, kan? Mintanya tumbal. Makanya nanti maaf, ada kalau nggak anak-anak sapi kita yang mati tiap tahun, kadang anak kita sendiri. Atau enggak penghuni rumah itu nggak pernah sehat. Nah, gitu. Jadi ini semua yang kemudian harus kita waspadai ya. Yang seperti ini tidak menyembuhkan dan juga tidak menjamin apapun. Nah, maka bagaimana? Kembali aja kepada Allah. Nabi mengajarkan kepada kita, ada masalah apapun kembali kepada Allah. Dengan apa kata Al-Quran? Wasta'inu bis sabri was salat. Tolong saja dengan sholat, dengan sabar. Itu lebih Allah sukai. Nah, ibu sholat, tahajud, minta, ya Allah saya sakit-sakit ini kenapa ya? Padahal memang ada sesuatu yang lain atau apa? Ya Allah, saya berharap bisa sembuh. Dengan sembuh saya bisa ibadah tenang, bisa mendidik anak-anak, bisa berkhidmat pada suami, kan gitu. Kita niatkan. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kalau masih ada lagi, mohon izin Bu ya, kalau Ibu pernah berobat kemanapun dikasih, mungkin termasuk, maaf, saya juga pakai cincin, Pak. Cincin ini perhiasan, azimat, maka dia telah berbuat syirik. Yang bilang Nabi bukan saya. Sehingga ada dulu pemuda seumuran kayak adik Rojul nih, dia luka tangannya, lalu dia pasang di sini besi. Nah, ya, ditanya sama Nabi untuk apa tuh? Ini Nabi untuk mencegah supaya ini tidak naik ke atas, supaya saya nggak sakit-sakit lagi. Kata Nabi, lepaskan itu, karena itu tidak menambah kecuali kelemahan untuk kamu. Lepaskan, kalau kamu mati dengan menggunakan itu, kamu tidak selamat selamanya. Nah, itu Nabi menegur seorang pemuda. Artinya benda-benda ini tidak ada manfaat kecuali secara ilmiah memang ditemukan. Saya bisa dibuktikan ilmiah, misalnya kita kan sering sekarang tertipu juga beli-beli batu itu kan. Ini batu blackjack bisa untuk peredaran ini. Kalau ada ilmiahnya boleh, tapi kalau tidak ada nggak boleh. Nanti masuk kayak ini. Nah ini hiasan. Saya pakai ini tuh apa? Yang ada. Ini perhiasan aja. Saya suka pakai cincin. Habis pakai cincin dari perak. Ini saya buat dari perak. Sunnah pakai cincin tuh Bu. Untuk laki-laki boleh cincin. Yang nggak boleh gelang dan kalung. Untuk laki-laki ya, sama anting. Itu karena itu pakaian perempuan, perhiasan perempuan. Nah, tapi kalau cincin sunnah, Nabi pakai cincin. Nah, saya juga pakai cincin. Dan saya katanya harus perak, perak, jangan besi, jangan emas. jangan apalagi emas. Emas memang tidak boleh sama sekali. Sekaya apapun kita seorang laki-laki tak boleh pakai emas. Termasuk swasta itu Bu, sebenarnya bagian dari emas. Nah, lebih baik yang paling aman dari khilafiyah, yang aman dari ini perak. Nah, pakai aja perak. Ya. Nah, kali ini akar bahar di Semelu. Ini juga tidak ada boleh keyakinan macam-macam. Ini cuman tumbuhan di laut. Pak, ini ternyata kalau saya baca di Google ini bukan tumbuhan, ini binatang sebenarnya. Kategori binatang ini sejenis seperti tumbuhan. Nah, ini dibuat cincin oleh orang-orang di Semelu memang. Nah, apa dipakai aja untuk hiasan. Perhiasan, nggak ada guna, nggak ada keyakinan. Oh, ini takut setan, takut ini. Kalau dibilang orang ini katanya kalau ada ular nggak mau dekat. Ya, gampang aja kita uji. Kalau ada ular kita lemparin, betul nggak takut ular? Nah, itu kita uji aja gitu. Kalau itu masih logis. Tapi betul nggak takut harus kita buktikan. Jangan nanti cuman anggapan-anggapan. Tapi kalau dibilang ini takut setan, saya tidak percaya. Bagaimana setan takut dengan benda? Ya, nggak ada. Setan itu tidak sama benda. Bisa dibilang ini. Nah ini kalau ada lagi misalnya seperti ini, entah cincin, entah itu tasbih itu Pak untuk zikir. Tapi sekarang dijadikan ajimat. Nah, itu juga nggak boleh. Tasbihnya nggak salah, yang salah perlakuannya. Nah, gitu. Ya.